Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Qul ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal alladzi barakna halahu linuriyahu min ayati innahu huwasyy samiul basir. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Masjid Pak Kiai Madi Pak Sarpini, itu guru saya juga. Dulu Pak Sarpini itu guru bukunya kunci ibadah waktu saya SMP. Yang saya hormati Pak Khalil, nanti diharapkan nanti gantian dari Pak Madi Pak jadi imam tarawih hijau dulu lewat Pak sponsor dan dari Pak Slavito dan saudara sekalian, serta ibu-ibu sekalian. Jadi tadi itu diberikan oleh Pak Ahmadi ya, bahwa diharapkan nanti kepengurusan kemudian saya berharap juga rismanya ini, karena penerusnya risma penyebaran yang bagus. Bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian, di dalam membahas agama itu ada 3 hal yang harus dipahami: usul fikih, kaidah, dan fikih. Usul fikih itu apa? Usul fikih itu membahas dalil. Kaidah itu prinsip-prinsip umum, dan kemudian fikih itu hasilnya dari pembahasan usul fikih. Contoh, setiap puasa ya, itu ada perbedaan memulainya. Dalilnya ada ya, puasa. Terus kemudian bagaimana menghadapi perbedaan, itu namanya ada kaidahnya. Kaidah hukum Islam itu ya, hukmul al-hakim ilzamun wa yarfa'u al-khilaf. Apabila ada 2 perbedaan, misalnya Muhammadiyah ya, kemudian NU. Nah, dalam hal ini pemerintah mengambil inisiatif namanya isbat, sidang isbat. Nah, kaidah hukum kemudian yang diikuti oleh menjadi fikih. Nah, apa itu? Maknanya hukmul al-hakim ilzamun wa yarfa'u al-khilaf. Apabila pemerintah ya sudah mengambil keputusan, maka dia mengikat untuk apa? Yarfa'u al-khilaf, untuk menghentikan perselisihan. Jadi memahami agama itu nggak hanya belajar fikih, tahu usul fikihnya, tahu kaidah fikihnya, tahu fikihnya. Nah, selama ini kan oleh karena itu harus rajin membaca atau minimal mengikuti ceramah-ceramah. Tadi sore pada bermater ya Pak Uhed ya, itu Pak Dr. Ali dia ngajinya adalah tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu adalah membahas dari segi nahwu syarafnya. Itu. Jadi belajar tidak harus di pesantren, nggak harus. Sekarang udah banyak HP segala macam, belajar. Itu satu. Yang kedua, misalnya orang ngapa toh yasinan. Yasinan itu dasar hukumnya, usul fikihnya itu ada usul fikihnya, namanya dasar hukumnya apa? Ada hadis qira'a ala mautikum yaksin, itu dasar. Nah, kemudian kaidah fikihnya apa? Nah, di dalam ibadah itu ada yang namanya ibadah mahdoh dan ibadah khairu mahdoh. Itu kaidah fikih. Apa itu ibadah mahdoh? Ibadah wajib. Rukun Islamnya, sholatnya bagaimana?
Kalau sholatnya kita, Rasulullah bersabda, ya kan? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya. Sehingga di dalam ada yang namanya istihadiyah, ada yang namanya khilafiyah, furu'iyah. Nah, bagaimana Yasin tadi? Apa yang dimaksud dengan ibadah mahdoh yang wajib? Ibadah mahdoh itu ada perintahnya. Misalnya di surat Al-Baqarah, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dzalikal itu Alkitab Al-Qur'an la raiba, tidak ada keraguan bagi orang muttaqin. Ya, gitu. Dzalikal kitab la raiba alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Orang mereka yang percaya kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah, perintahnya ada. Itu ibadah madhab. Perintahnya ada, kemudian ada contohnya. Contohnya apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu ibadah madhab. Ada perintahnya, ada contohnya dari Rasul. Ada ibadah khairu mahdoh, ibadah sunnah. Ada perintahnya, zikirlah sebanyak-banyaknya. Tapi contohnya silakan. Baca Quran, maka yasinan itu adalah termasuk sunnah, khairu mahdoh. Nah, inilah teman-teman salafi itu kajiannya nggak sampai rono. Itu saya nulis dalam sebuah buku. Di situ saya buat buku mengenal ada agama. Nah, ini perlu tahu ilmunya. Karena di dalam hadis itu dikatakan man amila amalan laisa min fawaratun. Barang siapa berbuat amal, ya kan? Beramal tidak tahu dari tidak ada, maka fawaratun, maka tertolak, maka belajar. Kalau itu wajib. Oleh karena itu pelan-pelan kita. Jadi untuk belajar itu tidak ada waktu terlambat. Jadi begini, nah misalnya Isra Mi'raj, ya, diperjalankan. Jadi kalau orang pada saat itu Abu Jahal, pada saat Rasulullah selesai dia dari Isra Mi'raj, diejek, nggak masuk akal. Kok dalam waktu begitu jauhnya kok cuman semalam? Logikanya bagaimana? Saya kalau ke Jakarta, kalau jalan kaki mau berapa hari lewat laut. Tetapi kalau saya naik pesawat kan 30 menit. Jadi Allah itu Nabi Muhammad itu diperjalan oleh Allah menggunakan burak. Nah, burak itu namanya barbu, itu artinya kilat. Jadi kilat itu 1 detik itu 300.000 km per detik. Ya namanya kilat banget. Jadi perjalankan. Jadi logikanya Rasulullah itu diperjalankan. Masuk akal kan? Naik pesawat sekarang. Pesawat paling cuma berapa? Jadi inilah hikmahnya kita Isra Mi'raj adalah kita diberikan oleh Allah untuk perintah sholat. Kita harus sholat. Seringkali Pak Holil kalau pagi-pagi itu saya